maskernya dibuka biar jelas. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Halo sahabat Kompas TV, kembali berjumpa di Netizen on Netizen bersama saya Tesalonika Ajeng. Selama sepekan ini ada berbagai isu yang disoroti netizen, mulai dari 3 anggota TNI AL yang menjalani sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil, hingga Presiden Prabowo yang belak-belakan terkait pihak yang melawan dirinya dalam kebijakan pemotongan anggaran. Lalu seperti apa komentar dan sorotan dari netizen? Simak dalam Netizen on Netizen kali ini. Baik para terdakwa, satu langkah ke kiri jalan. Ya, luruskan. Lurus. Baik para terdakwa hari ini dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Udah sarapan belum? Yang tegas, jawabnya yang keras ya. Dalam keadaan sehat. Mengerti dipanggil dalam persidangan ini? Mengerti ya? Sebelumnya saya akan cek identitas para terdakwa. Ya, sebelumnya maskernya dibuka biar jelas ya. Nah, video ini cukup mendapat atensi dari netizen. Salah satunya datang dari Tata yang mengatakan, keren nih meskipun pengadilan militer tapi terbuka untuk umum juga dan bisa disiarkan langsung oleh TV. Sangat diapresiasi Panglima TNI dan jajarannya. Netizen yang kedua ada dari Paulus Bambang yang mengatakan, ketiga oknum anggota TNI AL selain dipecat secara tidak hormat, tapi juga harus diproses hukum pidana dengan menjatuhi hukuman mati. Dan netizen yang ketiga datang dari Waladut yang mengatakan, pelajaran berharga bagi aparat, jangan langgar hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Giliran dipecat tak ada yang membela Anda, karena menyelamatkan nama baik institusi lebih penting dari menyelamatkan oknum. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan sidang ketiga oknum TNI AL yang berlangsung di pengadilan militer, jangan lupa untuk terus pantau channel YouTube Kompas TV. Kita ke video yang selanjutnya, sahabat Kompas TV, yang menjadi sorotan juga saat Presiden Prabowo mengatakan ada pihak yang melawannya terkait dengan pemotongan anggaran kementerian dan lembaga di pemerintahannya. Bahkan Presiden Prabowo ini juga mengatakan bahwa pihak tersebut merasa bahwa dirinya merupakan raja kecil. Sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari. Tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan saya kemana-mana saya merasakan rakyat itu menangkap. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat.
untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Komentar netizen yang pertama datang dari Sutarko yang mengatakan, yang merasa sebagai raja kecil dan menghalangi rencana kerja, sikat saja Pak Prabowo. Kalian setuju nggak nih netizen bahwa raja kecil yang melawan harus disikat? Dan yang menjadi pertanyaan, siapa raja kecil yang dimaksud Presiden Prabowo? Lanjut di komentar dari netizen yang kedua datang dari Anton Artadinata yang mengatakan, ayo Pak buktikan Pak, saya percaya Bapak sudah tak akan nyari kekayaan lagi. Bapak sudah cukup harta, cukup umur, juga Pak mohon majukan bangsa Indonesia yang sudah darurat korupsi. Dari akar sampai pucuk darurat korupsi Pak, tolong lebih ditegaskan lagi Pak Prabowo. Sepertinya netizen yang satu ini sangat geram dengan kondisi darurat korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan huruf di kalimatnya sampai caps lock jebol semua. Netizen yang ketiga datang dari Nur Rahman yang mengatakan, gas terus Pak, jangan sampai kendor. Kita ke berita yang terakhir, sahabat Kompas TV. Anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PDIP Siti Aisyah mempertanyakan kinerja Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai pasca 100 hari kerja dalam rapat DPR. Ia juga menyinggung soal kasus pagar laut hingga Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di hadapan Menteri Pigai. Berikut cuplikan liputannya untuk Anda. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Komentar yang pertama datang dari Bu Kori-Kori yang mengatakan, benar kata ibu ini, mantap, banyak pejabat yang tutup mata. Netizen yang kedua datang dari Wanzul yang mengatakan, ibu ini mewakili hati nurani rakyat, bagus Bu DPR, sikap menteri yang tidak mau bekerja. Dan komentar netizen yang ketiga datang dari Mamer yang mengatakan, itu baru kasus yang viral, belum lagi yang tidak viral, sedangkan yang viral saja dia tidak hadir. Sepertinya banyak sekali netizen yang merasa terwakilkan dengan apa yang dikatakan oleh ibu anggota DPR yang satu ini. Kalau kalian gimana sahabat Kompas TV? Dan itu dia sahabat Kompas TV, 3 berita yang mendapatkan atensi dan sorotan dari netizen. Terima kasih sahabat Kompas TV telah menyaksikan Netizen on Netizen. Jangan lupa untuk terus berikan like, komen, dan share video-video Kompas TV. Saya Salonika Ajeng, pamit undur diri, sampai berjumpa di Netizen on Netizen selanjutnya.